Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in tabi'in as-salihin wal awliya wa syuhada wa ila arwahi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea desa Bener dusun Sibarajaya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore, alhamdulillah kita dapat berkumpul meskipun cuaca yang agak gelap. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk masih tetap thalabul ilmi, walaupun mungkin nanti tidak lama. Pada kesempatan sore ini kita ngaji kitab hikam. Mungkin Jumat yang akan datang baru sholawatan atau al-berjanji, karena ini kebetulan budaya nggak ada ya. Iya, jadi kita ngaji dulu aja. Jadi nanti Jumat depan kita sholawatan lagi. Judulnya yaitu waspadalah terhadap setan. Pasal ke-103, waspadalah terhadap setan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza alimta anna syaitan la yaghfulu anka fala taghful anta amanna syiyatuka biyadihi. Apabila kamu tahu bahwasanya setan itu tidak pernah lupa kepadamu. Apabila kamu tahu bahwasanya setan itu tidak pernah lupa. Setan teh tarapoho keanjeuna. Maka janganlah kamu lupa Allah. Lamun setan teh tarapoho magoda urang, maka kita pun juga jangan lupa terhadap Allah. Karena apa? Nasibmu ada di dalam kekuasaan Allah. Kira-kira masih kuat mana nih? Kalau setan itu nggak pernah lupa terhadap kita, ente pernah bohong, erek modal manusia teh tara bohong. Tetapi kalau manusia seringnya lupa terhadap Gusti, maka nggak heran manusia itu banyak yang hatinya mudah tergoda oleh bisikan setan.
Bila orang sudah mengerti bahwa setan itu adalah musuh, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata dan selalu menggoda setiap waktu tanpa putus-putusnya, maka janganlah dia lupa zikir kepada Allah dan minta pertolongan kepadanya agar godaan setan itu sirna. Sebab semua nasib manusia itu Allah lah yang menguasai, maka dari itu dia harus menyerahkan segala nasibnya kepada Allah dan selalu berzikir setiap saat. Saya pernah mengatakan, jika 1 detik aja kita melepas zikir sirul asrar, maka bertubi-tubi serangan terhadap iman kita. 1 detik aja kita lalai terhadap Allah, maka setan akan masuk ke dalam kolbu kita ini bertubi-tubi. Padahal seringnya kita lebih dari 1 detik lalai terhadap Allah. Maka teruslah berusaha untuk terus menzikirkan sirul asrar, selalu sholat doim, selalu sadar Allah dalam hal apapun, bahwa semua yang terjadi ini itulah Allah yang menguasai. Kayak sore ini, kalau kita nggak ingat Allahnya, ya pasti pengajiannya nggak bakal jadi. Namun ngandalkan budayat, ternyata budayat kerdi jauh, kesempatan aing mantep pengajian. Tetapi alhamdulillah karena kita terpanggil, mumpung masih diberi kesempatan hirup, mumpung masih diberikan kesehatan, kita gunakan untuk ngecas iman kita minimal seminggu sekali. Lamun bapak-bapak ngecas napas Jumat barangkali 10 menit untuk mendengarkan khutbah, geus lumayan daripada ente sama sekali. Karena ketika khutbah itu diperdengarkan, disampaikan dan itu didengarkan baik-baik, maka itu pun juga ilmu yang bermanfaat. Makanya ibu-ibunya nggak boleh kalah, minimal Jumat sekali neangan ilmu untuk ngecas iman kita terhadap Allah Subhanahu. Inna syaiton, sesungguhnya setan, lakum aduun, adalah musuh bagimu. Fatahiduhu aduan, maka anggaplah ia musuh. Setan itu sungguh musuh yang nyata, maka anggaplah musuh. Innama, sesungguhnya, yad'u hizbahu, setan-setan itu hanya mengajak liyakunu, golongannya, min ashabis syair, supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Fatir ayat 6. Tujuannya setan itu cuma satu, ngajak jiwa manusia untuk masuk ke dalam siksa api neraka. Resep lamun setan teh aya jalma sedih, nelangsa, takut, itu kan siksaan neraka. Aya jalma kikir, pedit, sombong, marah-marah, dendam,
komo merasa pang bener nak, pang pinter nak, pang hebat nak, pang alim nak, pang soleh nak, pang nak, eta komo setan luwih resep. Maka kita jangan sampai kalah dengan setan. Seperti halnya setan tidak pernah lupa untuk menggoda kita, kita pun juga jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu sak temene sesungguhnya setan la alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Wujud setan tidak akan mampu mengalahkan hati yang iman. Makanya orang kalau imannya goyah, santet mudah masuk, teluh, sihir, tenung, karena hatinya goyah, kacau. Hati yang kacau mudah marah, mudah sedih, mudah takut, mudah diserang. Tetapi bagi hati yang kuat, setan malah dimakan. Karena apa? Setannya tidak mampu menggoda, bahkan mencelakai. Karena apa? Dirinya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, setan sih apa sih? Apa bedanya dengan jin, iblis? Kalau jin itu makhluk Allah, sama seperti kita, cuman dimensinya beda. Kalau kita terbuat dari tanah, ayak unsur apina kita ayak, unsur airnya kita ayak, unsur udara kita yo ayak. Lamun jin itu cuman dari api yang menyala, yang warnanya itu biru. Jadi enggak wujud tanah, makanya manusia enggak bisa melihatnya. Ada cuman dimensinya enggak bisa masuk ke dalam spektrum warna di dalam mata, sehingga tidak terlihat oleh diri kita. Jadi jin itu ya beranak pinak, ya mencari usaha. Sama seperti manusia, dimensinya beda. Kalau iblis itu golongan jin yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jin pun juga ada yang Islam. Islam itu artinya berserah diri kepada Gusti Allah. Ada jin yang ingkar, namanya iblis. Kalau setan itu wujud nafsu diri kita. Nggak ada wujud setan begenggek, jegenggek, itu nggak ada. Setan yang sesungguhnya adalah nafsu di dalam dirimu yang selalu membisiki untuk kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jebule wujud setan itu adalah nafsu yang di dalam hatimu itu selalu ngomong, ayo lalai terhadap Gusti. Itu nafsu setan. Maka sesungguhnya musuh manusia itu ada 4. Musuh manusia itu aya 4. Hiji iblis.
Dua, dunia, kesenangan dunia. Yang ketiga, nafsu yang menarik kepada kemaksiatan. Yang keempat, hawa nafsu. Nek dirangkum semuanya itu satu, yaitu wujud nafsu di dalam diri kita. Ternyata musuh kita itu ya diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan jin, bukan iblis, bukan apapun, tetapi wujud dirimu yang selalu mengaku-ngaku. Untuk tidak mengaku-ngaku itu tidak mudah. Tidak mudah. Hujan. Jam 5. Berarti kalau hujan nggak jadi ketembong. Karena kalau hujan saya nggak ketembong. Padahal rencananya malam ini malam Sabtu itu jadwalnya ketembong. Tapi karena hujan ya lebih baik ditunda. Karena apa? Jauh. Turun itu ibu. Setan tidak pernah lupa terhadap diri kita. Maka kita jangan lupa terhadap Gusti Allah. Coba rasakan di dalam setiap tarikan nafas. Di situ selalu ada bisikan hawa nafsu. Itulah setan yang membisikkan was-was. Yuwaswisu fi sudurinas, selalu membisikkan was-was. Padahal yang membisikkan itu ya diri kita sendiri. Cukup dirimu ngomong, ya sudah, semua ini ketetapane Gusti Allah. Tidak ada bisikan itu dari luar, gak ada. Yang ada itu dari diri kita sendiri. Yang wujudnya setan di dalam diri. Itulah hakikat hawa nafsu yang selalu penginnya manusia itu dalam siksaan api neraka. Tergantung kesadaran jenengan, mau sadar Allah apa sadar setan. Kalau sadar Allah ya tidak akan gelisah, tidak akan marah, tidak akan takut, tidak akan kecewa, karena kita kesadaran Gusti Allah. Tapi kalau kesadaran setan nuruti hawa nafsu dalam diri, maka munculnya adalah siksaan. Hujan berarti engke pulang basah-basah. Padahal tadi mah tanda-tanda hujan. Masih mendung kene, kirain mual bakal tahu gitu orang teh bawa payung. Nyesel tadi. Padahal tadi mesti bisikin dina hate, jung bawa payung. Kalah ngomong, helang
Halo do iya, padahal wis diingetkan ku Allah teh sebenarnya. Jung ngacung sapa tadi dalam hati wis anak ada wujud yang ngomong, bawa payung. Ayak nu ngomong deui, helang. Bener gitu. Pun Bu, tak kasih tahu, wujud suara apapun dalam hatimu itu datangnya dari Gusti. Wis, hak gitu. Cuman kita sadar atau enggak? Nggih? Sadar atau tidak? Itulah yang dimaksud dengan intuisi. Dengan hati nurani. Setiap jalma boga hati nurani berasal dari Allah Sang Maha Suci. Cuman seringnya kita tidak mendengarkan, seringnya minta petunjuk kepada manusia yang muntangan ke manusia yang padahal jina awak sorangan ge ayah. Cuman gak pernah diperhatikan. Cek sudah teh ente dipalire. Betul nggih? Padahal punya hati nurani. Belajarlah mendengarkan dirimu sendiri. Karena dirimu sendiri itulah hakikatnya Allah. Hakikatnya ketetapan dan kekuasaan Allah yang diwujudkan dalam diri setiap manusia. Cuman karena ketutup neangan petunjukna kesejena. Salah, enggak salah wong namanya manusia berproses masing-masing. Lamun geus nyaho kieu mah geus erek nentukeun naon wae geus saenakna sorangan. Lo bener itu. Erek poe minggu manis dina hate nya eta. Erek minggu pon eta geus ente ragu dalam hatinya. Kok yang belum mendengarkan salah? Enggak salah, cuman masih proses. Erek nanyakeun sok mangga, erek ente yo mang. Tapi bagi jiwa yang sudah yakin terhadap Allahnya, ya sudah, dengarkan dirimu sendiri. Erek hajat malam lebaran yo mangga, lamun teu nyiksa batur. Ya wayakna tabiran malah ngeret-ngeret daging. Ya minimal dengarkan hati. Lamun habis pas malam lebaran teh karunya berarti tak geser lah kira-kira seminggu atau 10 hari ameh ayah jedana. Itu kan hati nurani. Tapi lamun memaksakan nafsu, ya sudah, wong namanya nafsu. Ya. Maka Bu, diri kita ini sejatinya pancarane Gusti, cuman kita enggak sadar. Maka tadi tak katakan jenengan sadar Allah apa sadar setan? Nah, sadar Allah dalam dirimu itu sudah ada. Apapun itu lengkap. Jenengan bingung, pusing, masalah ruwet, dirimu yang bisa menyelesaikan. Gak usah curhat ke tetangga. Curhat ke tetangga nanti malah ngalor ngidul, malah diomong-omongkan ke batur, kalah jadi masalahnya makin ruwet. Sebelum dirimu curhat ke manusia, curhatlah ke Allah yang wujudnya suara hati dalam dirimu. Kapan? Mau pas tahajud, sholat istiqoroh. Kan Rasulullah mengajarkan seperti itu. Nggih? Karena kita kadang gak bisa mempercaya terhadap orang
dikira sahabat ternyata malah menikam. Makanya nek duwe masalah itu curhatnya ke Allah dulu. Karena apa? Ke orang lain bisa jadi malah menjadikan sesuatu yang tidak baik. Kecuali orang itu betul-betul orang yang sudah sadar Allah, mending masih bisa diharapkan. Tapi kalau orang itu jelas-jelas belum memahami kesadaran Allah, ya pasti tidak akan amanah. Itu sudah rumus. Nggih, sudah rumusnya. Pun di dalam diri itu ada dua hal. Wujud nafsu atau setan yang hakikat dalam dirimu akan selalu membisikimu. Yang kedua adalah ilham dari Allah, kalamullah, yang itu wujudnya hati nurani atau iman. Cirinya kalau iman akan membawa dirimu eling Allah, kalau setan akan membawa dirimu jauh dari Gusti. Cirinya itu tok. Kira-kira ya erek hajatan. Itu dua-duanya itu akan membisiki. Mau mendengarkan hati nurani yakin terhadap Allah bahwa semua sudah diatur, atau mendengarkan setan, nanti hujan loh, nanti tamunya sedikit loh, kan gitu Bu. Nanti makanannya nggak enak loh, kelihatan basi, nanti uangnya sedikit. Nek jenengan nuruti suara yang itu, tak jamin remuk. Merah percaya buktikan. Ya. Maka saya selalu memesankan biar hidup selamat, dengarkan yang hati nurani, wujud kalamullah yang selalu mengajak hatimu berlaku tenang, berlaku damai. Setane bujuki engke hujan karepe Allah. Engko tamune sedidik karepe Allah. Jawabnya gitu. Akhirnya setan nyerah sorangan karena iman kita lebih kuat daripada bisikan hawa nafsu. Kalau jenengan menuruti bisikan nafsu, pasti akan disesatkan oleh syaitan laknatullah. Nauzubillah ini dan alhamdulillah terang, berarti yang tembok. Ya, nggak gitu. Nengko terang ya ke tembok, nek hujan ya ditunda. Slow aja. Wayai pengajian ya pengajian, wayai encan dikehendaki pengajian, ya berarti praktek kan gitu baik. Enak nggih? Enak. Jadi kita nggak punya beban dalam menjalani kehidupan. Arane wayang kok ngatur Tuhan, kan ora sopan ya. Enggak ada wujud wayang itu ngatur Tuhan, nodong-nodong. Itu wayang yang enggak punya adab sopan santun terhadap dalang. Wayang itu mau dilakukan jadi wong jahat ya sadar, dilakukan jadi wong taat ya sadar. Karepe dalang wis ngono wae, urip tuh enak, enggak usah dibikin rungsing, enggak usah dibikin pusing, sak mlakune sak perane diperankan Gusti Allah. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.